menerima ini, karena ini firman sangat memberkati, menguatkan tentang manifestasi kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Yang pertama, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat yang mengetik di kolom komentar Yohanes pasal 6, ya. Kita lihat dulu ayat 35. Puji Tuhan. Silakan diketik. Biasa habis ketik saudara mau terberkati, mulai siarkan Injil ayat suci yang Bapak Ibu ketik, ya. Yohanes 6 ayat 35. Di sini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung. Saya bacakan, ada tertulis, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya, maju ayat 48. Yohanes 6 ayat 48. Di situ ada satu perkataan Tuhan yang menegaskan siapa dia dan singkat, ya. Tertulis Yohanes 6 ayat 48, "Akulah roti hidup." Ya, akulah roti hidup, perkataan Yesus. Sekarang saya ajak Bapak Ibu maju melihat ayat yang ke-51. Puji Tuhan, ya. Silahkan Bapak Ibu ketik Yohanes 6 ayat 51. Firman Tuhan tertulis, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Wow, barang siapa makan Yesus, sang roti hidup, firman yang hidup, maka ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Oh, rupanya ini bicara tentang persekutuan dengan tubuh Kristus yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi roti atau simbol tubuh Kristus itu untuk hidup kekal kita. Dan Tuhan juga akan memberikan itu untuk kita bisa hidup di dunia. Ya. Jadi yang pertama saya mau sampaikan, manifestasi kuasa Tuhan di muka bumi ini adalah roti hidup. Roti hidup. Ya. Maka sebentar pastor secara khusus akan melayani, ya, membagikan roti perjamuan kepada semua tamu-tamu yang hadir di kebaktian minggu hari ini, ya, 15 Juni jam 8 pagi Lita di Geraha Yes Balikpapan. Hari ini khusus saya apa yang sampaikan firman saya bagikan kepada Anda. Dan ambillah, makanlah, bawa pulanglah, kalau ada lebih kasihlah kepada orang-orang yang ada di rumahmu, supaya mereka boleh mengalami namanya manifestasi kuasa Tuhan di bumi ini, yaitu roti hidup. Ya. Nah, sekarang saya ajak saudara melihat yang berikutnya, kita maju Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-57. Silakan diketik sekarang. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 57. Puji Tuhan. Ada tertulis, "Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku." Jadi kita melihat ini manifestasi yang kedua. Tadi yang pertama roti, ya, bicara roti perjamuan tubuh Kristus. Yang kedua darah, bilur Yesus yang tertumpah. Maka ketika orang yang makan roti dan minum darah, sirup sebagai simbol bilur Yesus, darah Yesus,
maka mereka mempunyai hidup yang kekal. Dan Tuhan berjanji akan membangkitkan dia atau mereka pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, manunggal menjadi satu. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, kata Tuhan Yesus, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi kita sudah menemukan di sini dua hal manifestasi kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan di muka bumi ini. Yaitu apa? Roti, yaitu bicara soal tubuh Kristus, darah, bicara soal bilur Yesus yang tertumpah. Maka sebentar, ya, pastor akan mau kasih di online, tapi gimana caranya? Ya, kasih tunjuk aja. Sebentar, pastor akan membagikan ini secara eksklusif kepada tamu-tamu. Dan kalau mereka dapat, mereka makan roti, minum anggur sirup ini sebagai simbol dari darah Kristus oleh bilur Yesus, saya percaya mereka pulang dengan kesehatan dan kesembuhan. Bahkan kalau nanti kami stok ini ada lebih daripada jumlah yang hadir, Bapak Ibu kalau nanti ada lebih, mau ambil lebih, mau bawa pulang, kasih mama papa, silahkan. Semua ini adalah gratis. Karena saya percaya seperti firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Silakan diketik rame-rame. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Puji Tuhan. Ya, ini roti yang akan saya bagikan sebentar. Semua cuma-cuma, ingat ya. Ini juga saya dapat berkat cuma-cuma dari Tuhan. Lewat anak Tuhan yang memberkati, saya mensalurkan. Saya selalu mensalurkan berkat-berkat Tuhan yang saya terima untuk jiwa-jiwa agar mereka boleh dapat kesembuhan. Ya, ingat, semua pelayanan Pastor Andi gratis, cuma-cuma, tidak ada bayar membayar, tidak ada mawar, tidak ada mahar, tidak ada persembahan, tidak ada kolektor, tidak ada juga administrasi, semua gratis. Kalau di luar sana ada oknum yang minta uang, mahar, ongkos kirim, jual produk, itu penipuan. Ya, baik. Seperti firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Yesus tawarkan kita hidup yang baru. Dulu kita hidup yang salah, hidup dalam dosa. Yesus datang gantikan semua itu, lalu kasih kita tawarkan hidup baru. Hidup dalam apa? Kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Imani, saya berkata diberkati roti dan anggur ini. Siapapun yang mengambilnya, membawanya, meminumnya, ya, memberikan kepada orang lain, kesembuhan bilur Yesus terjadi. Keajaiban kesembuhan terjadi. Dan bahkan mereka yang terhilang diselamatkan. Hidup dalam kebenaran. Seperti firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau dapatkan ini di kebaktian pagi ini, pastor akan memberkati. Kalau di gereja, Bapak Ibu silakan konsultasi dengan gerejanya masing-masing. Ada yang bertanya, belum CD apa boleh? Boleh. Kalau yang mengenai CD atau apa yang lain itu belum baptis atau lain sebagainya, ya itu setiap gereja-gereja beda aturan. Kalau saya boleh, karena firman Tuhan secara pasti, secara eksplisit tidak mengatakan CD atau baptis boleh atau tidak. Tetapi saya sampaikan ini adalah firman Tuhan untuk semua orang. Kalau anakmu sedang sakit, kasih roti perjamuan ini. Tidak mustahil dia disembuhkan. Repot kan kalau misalnya anak kasihan masih belum baptis atau belum layak menerima menurut aturan tradisi gereja masing-masing, kasihan toh, gitu. Kira-kira gitu ya. Cuma tolong ya jangan digoreng. Saya sampaikan ini dari saya pribadi, tidak bermaksud untuk menentang atau mengajak debat, bukan. Saya tidak punya ilmu, saya hanya menyampaikan apa yang saya baca firman dari Rema. Saya memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan, terima kasih.
Husian, Yohanes, ya puji Tuhan. Semua orang berhak untuk mendapatkan berkat kesembuhan. Setiap orang, bahkan orang yang paling gagal dalam hidupnya pun juga berhak untuk bahagia dan mendapat kesempatan kedua. Baik, sudah dua toh. Nah, sekarang saya mau lanjut yang ketiga. Saudara tolong ketik Yakobus pasal 5, ya, ayat 14 sampai 16. Kalau yang ini pastor nggak siapkan ya, saudara siapkan sendiri. Dan bisa online pun disiapkan boleh. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Sudah, baik saya bacakan, ada tertulis. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, jadi ada manifestasi kuasa Tuhan di bumi ini, yaitu minyak. Ayat 15. Dan doa yang lahir, jadi lewat minyak yang diurapi dari doa orang benar, itu akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Wow, lewat minyak yang diberkati menjadi kesembuhan bagi orang sakit. Dan juga bukan kesembuhan saja, tetapi pengampunan dosa. Dikatakan apa? Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi saya menemukan yang ketiga, sampaikan hari ini, minyak adalah salah satu manifestasi kuasa Tuhan di muka bumi ini. Ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Habis sebelum doa berkat ini, saudara mau angkat minyak juga silahkan. Saudara yang nanti datang, karena saya melihat orang-orang berdatangan sudah di seputar Gerahis Balikpapan, saudara mau bawa minyak sendiri silahkan. Hamba Tuhan membantu memberkati. Jikalau engkau butuh dilayani berkat untuk minyak, pastor dalam hal minyak tidak menyiapkan atau belum memiliki akses penyediaan minyak. Nanti satu hari kalau saya punya akses atau berkesempatan siapkan, saya akan juga siapkan, kasih cuma-cuma. Tapi sekarang belum ada. Kalau saudara mau bawa minyak masing-masing nanti datang atau di mana pastor melayani, angkat saja. Nanti tangan yang diurap ini akan memberkati minyak-minyak itu. Biarlah minyak juga menjadi tanda keajaiban. Engkau oleskan di tubuhmu, ada kesembuhan, bawa ke rumah sakit, besuk orang sakit, tumpang tangan, doakan, doa orang benar besar kuasanya, oleskan dengan minyak, maka terjadi kesembuhan. Kata firman Tuhan tadi toh. Dan bahkan kalau dia sakit dibangunkan, kalau dia berdosa, dosanya diampuni. Udah 3 kan? Satu lagi saya mau sampaikan, ya. Jadi 4 hari sampaikan manifestasi kuasa Tuhan di muka bumi ini. 1, roti. Yang kedua, darah Yesus. Saya berikan sirup sebentar atau simbol daripada perjamuan itu sendiri, roti dan anggur. Yang ketiga adalah minyak. Yang keempat adalah air. Marilah saya kasih saudara 2 ayat sebagai referensi. Air itu menjadi manifestasi kuasa Tuhan di muka bumi ini. Tanda keajaiban Tuhan. Coba saudara-saudara kita melihat, saudara ketik Matius 10 ayat 42. Silahkan diketik Matius 10 ayat 42, ya. Nanti tolong ayat-ayat ini saudara disaling, dibuka di Alkitab, di stabilo, ya. Biarlah menuntun lebih banyak orang, dipakai Tuhan menjadi penyembuh jalanan, pendoa jalanan, pendoa bagi orang-orang sakit, pendoa di rumah sakit, pendoa bagi orang-orang susah. Tuhan mau pakai banyak orang. Siapa yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan? Saya. Karena Andi Simon tidak bisa sendiri. Maka Tuhan akan bangkitkan banyak Andi Simon yang baru, yang punya hati melayani untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sedang sakit di wilayah masing-masing atau di gereja Anda masing-masing. Ya, kalau misalnya di gereja tadi GMS Bali, itu leadernya Pastor Philip Mantopa. Tuhan pakai luar biasa dalam hal doa kesembuhan. Tapi juga beliau kan terbatas, maka jemaatnya yang digembalakan juga harus bisa mengaplikasikan hidup pelayanan jadi tanda keajaiban, sehingga di Bali atau di kota-kota manapun juga kasih Kristus dicurahkan dengan luar biasa. Ya,
Matius 10 ayat 42. Silakan diketik lalu disiarkan biar banyak orang paham tentang pelayanan berkat air ini. Ya, saya bacakan Matius 10 ayat 42. Ada tertulis, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini yang sedang butuh, ya, karena ia muridku, dia percaya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Tuhan janji kasih upah. Jadi artinya apa? Ada satu pelayanan yang Tuhan berkati, yang sangat murah, yang sangat praktis banget, yaitu apa? Air minum, air bersih. Loh, Tuhan bilang loh, barang siapa dia memberikan secangkir saja air sejuk kepada orang yang membutuhkan, maka dia akan mendapat berkat, maka dia akan mendapat upah, baik dia memberi, diberi, maupun yang menerima, diberi sama Tuhan. Apalagi saudara kasih 1 gelas, apalagi pastor biasa kasih 1 galon ambil sendiri, apalagi biasa pastor bagikan dalam kemasan eksklusif 1 botol. Coba kita pikirkan sekarang, secangkir air sejuk saja Tuhan memberkati. Jadi pelayanan air ini sederhana. Mungkin saking sederhananya banyak orang tidak memperhatikan, atau tidak percaya, atau tidak peduli. Tapi lihat, secangkir air sejuk engkau kasih kepada orang yang butuh, Tuhan memberkati. Dari hal yang sederhana, Tuhan mau memberkati kita. Satu lagi ya, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Silakan diketik, ini ayat emas, ayat favorit Pastor Andi Simon untuk selalu mengajak orang datang ibadah. Keluaran 23 ayat 25. Puji Tuhan, silakan diketik dan saya selesai di ayat-ayat ini. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Keluaran 23 ayat 25, ya, saya bacakan firman Tuhan, ada tertulis. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Jadi berkat ibadah itu, makananmu itu jadi berkat buat tubuhmu. Yang berikutnya, dan diberkati air minumanmu. Lewat berkat air yang diberkati Tuhan, maka engkau akan dijauhkan dari penyakit. Penyakit manapun tidak akan tinggal di hidupmu, tidak masuk di kemahmu, tidak ada di antaramu. Air minummu diberkati. Orang yang ibadah kepada Tuhan, air minumnya diberkati. Saya rajin ibadah, maka ketika saya berdoa untuk air minum, saudara-saudara, sebentar angkat air minumnya, angkat minyaknya. Saudara-saudara yang mau ikut onsite, saya akan bagikan roti, perjamuan, dan sirup sebagai simbol darah Kristus. Dan juga saudara-saudara, yang mau air bisa ambil sendiri, kami sudah siapkan sarananya, bawalah botol sendiri, tupperware sendiri, ya, ambillah cuma-cuma. Air diberkati. Kalau saudara nggak di Balikpapan, di kotamu, di Papua kah, di Sumatera Medan kah, di Palembang kah, atau di kota mana, di Pulau Jawa kah, angkat setelah ini, saya akan berdoa, diberkati. Kiranya penyampaian renungan ini menjadi komplit bagi Anda sekalian. Manifestasi kuasa Tuhan di muka bumi ini yang sampaikan hari ini adalah 1, darah Yesus, 2, tubuh Kristus, 3, minyak, dan 4, air. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi, untuk roti perjamuan saya akan bagikan di onsite. Saya nggak bisa bagi di sini, ya. Tapi untuk air dan minyak, saudara-saudara di online bisa ikut. Sekarang, saudara yang sudah menyiapkan dan yang mau saja diberkati, silakan Bapak Ibu pegang, angkat air dan minyak Anda seperti ini. Wow, hari ini saya akan melihat banyak sekali kesembuhan-kesembuhan karena rahasia firman udah saya bagikan. Saya harap, saya berdoa firman ini diterima semua dengan
kerendahan hati, termasuk hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya mungkin komplain tidak setuju dengan pelayanan doa minyak atau air, kiranya jadi rema, bukan untuk ikut Andi Simon, tapi untuk Bapak Ibu lakukan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan engkau gembalakan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, ujilah firman. Firman ini hidup dan firman ini berkuasa. Air dan minyak di tangan ini, saya mohon kepada yang Tuhan, Tuhan Yesus, berkat-Mu atas air minum dan minyak di tangan kami semua ini. In Jesus' name, be blessed. Waktu saya berkat be blessed tadi, tiba-tiba tangan saya ada sensasi. Saya percaya urapan Tuhan sebagai simbol, tanda. Keajaiban ini menjamah setiap air, minum, dan minyak di tangan yang kita angkat saat ini juga. In Jesus' name, be blessed. Amin. Air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Sekarang, silahkan bisa diletakkan minyaknya dan minumlah airnya ini menjadi berkat kesehatan di tubuh Anda semuanya. Yang sakit mendapat berkat sehat dalam nama Yesus. Selalu momen minum air doa. Ini selalu momen yang bikin saya tambah ganteng, buat Anda tambah cantik, buat tubuh tambah sehat, buat badan tambah segar bugar. Yes, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian dan terimalah berkat rahmat anugerah. Pergilah kau ke gereja masing-masing, setiap saat beribadah berbuah di sana. Ya, bawalah persembahan untuk Tuhan dan pekerjaannya, dan terimalah berkat dari hamba Tuhan ini yang mohonkan kepada Tuhan Yesus untuk Anda sekalian diberkati sehat, panjang umur, dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus hari bakal sampai Tuhan datang kembali menjemput dari awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus, saya materaikan pelayanan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Bapak Ibu silahkan bisa turun. Saya sudah offline. Setelah ini pergilah ibadah di gereja masing-masing. Kalau sudah di Balikpapan, mau datang ke tempat pesta untuk guna minta doa atau untuk ikut kebaktian minggu saja, ya monggo kerso. Tapi pesta ini tidak dalam kapasitas menggembalakan. Saya hanya membantu mendoakan Anda setelahnya kembali ke gereja masing-masing atau carilah gereja permanen yang bisa menggembalakan Bapak Ibu yang terkasih. Karena di pesta Randy kalau pas ada tugas keluar, pelayanan tidak ada. Ya, kalau gereja pas tiap minggu ada misa atau kebaktian. Kalau pesta enggak. Contoh nanti tanggal 6 pesta dalam rangka tugas Papua itu hari Minggu tanggal 6 Juli, maka kebaktian di Balikpapan tidak ada. Ya, kalau hari ini ada, tanggal 22 Juni ada, ya, 29 Juni ada di Balikpapan, tapi tanggal 6 Juli di Balikpapan tidak ada kebaktian karena pesta ada tugas keluar kota. Habis bimbing kebaktian doa di Jayapura di tanah Papua. Ya, baik, tolong di-share informasi ini. Barangkali ada keluarga yang bertanya. Terus memberkati semua kita. Sholah ide, hiduplah oleh iman. Makasih semuanya. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah, memberkati selalu ya. Dadah. Just bye.